kita, kakak kita semuanya mudah-mudahan diberi selamat oleh Allah, sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Untuk memimpin doa ini anak-anak saya serahkan kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik. Rahmat Albar. Ya Pak. Mari teman-teman, kita sebelum dimulai pelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum materi ini kita bahas bersama, saya absen dulu ya. Ananda Ahmad Faisal. Ada? Hadir, Pak. Ya, Abdul Khalik. Semuanya hadir ya? Hadir semua, Pak. Salman Farisi kok tidak kelihatan. Ananda Salman Farisi. Kemana ya? Tadi Pak. Oh iya. Anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah tentang ketentuan hitan atau hitan. Sebelum kita membahas tentang hitan anak-anak, ini sudah ada saya siapkan gambar dua anak yang diantarkan oleh orang tuanya ke dokter. Ini yang satunya pakai kopiah, tertawa, senyum, menunjukkan anak ini berani berhitan anak-anak. Sambil dipegang oleh bapak dokter. Ini rupanya seusia kalian kelas 4. Kalau memang kalian memang harus berani karena sudah kelas 4 anak-anak. Anak-anak, saya mau tanya dulu, ada enggak di antara kalian yang masih belum hitan? Saya Pak. Ini Pak Mulis ini. Mulis. Belum. Oke, belum Pak, oke, belum hitan. Mulis belum ini. Iya, kenapa Pak Mulis kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu kenapa takut katanya Pak, takut sakit. Takut sakit. Nah, itu ya anak-anak. Jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh teman-teman di luar sana yang hanya menakut-nakuti kalian. Padahal kalau hitan itu tidak sakit anak-anak. Zaman sekarang sudah disiapkan oleh dokter berbagai obat yang luar biasa yang namanya bius. Kalau tanya kepada temannya yang pernah hitan, tidak terasa sakit karena obat yang luar biasa itu. Bahkan anak-anak, proses hitan itu cepat daripada hanya detik-detik ya. Ada detik-detik sudah selesai. Tidak sama dengan zaman dulu ya. Dan juga proses penyembuhannya juga cepat anak-anak karena dengan obat yang sekarang sudah canggih. Gambar yang kedua ini anak-anak sepertinya ini masih takut dan malu, masih dirangkul oleh orang tuanya. Wajarlah anak-anak karena ini masih usia TK. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang tujuan daripada pembelajaran atau materi hitan ini yang pertama adalah siswa kalian harus dapat memahami ketentuan-ketentuan hitan. Ketentuan hitan itu anak-anak di dalamnya adalah hukum hitan, pengertian hitan, syariat hitan, dan sejarah-sejarah dari sejarah hitan. Kemudian tujuan yang kedua kita mempelajari materi hitan ini anak-anak dapat mengomunikasikan pengalaman melaksanakan pelaksanaan hitan dengan benar dan tepat anak-anak. Baiklah anak-anak, mari kita bahas dan kita pahami satu persatu anak-anak. Pengertian hitan anak-anak, secara bahasa ternyata pengertian hitan itu mengambil dari bahasa Arab, yaitu khotan. Anak-anak, kita sudah belajar fikih banyak mulai dari kelas 1 ya. Memang anak-anak, bahasa Arab itu banyak digunakan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti sabar, syukur, anak-anak, khair, itu kurban, semuanya bahasa Arab yang digunakan ke bahasa. Termasuk yang kita pelajari hari ini yaitu khitan. Ini anak-anak perhatikan khitan bahasa secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana. Kalau dipanjangkan sedikit ini anak-anak seperti yang
sering kalian pelajari setiap pagi di ekstra pagi atau bahasa Soroh, kotana yahtinu kotnan, yang artinya adalah memotong. Tentu anak-anak timbul tanya dalam pikiran anak-anak, memotong apanya sih? Apanya yang dipotong? Nah, mari kita anak-anak dibahas bersama dalam pengertian secara istilah. Di bawahnya anak-anak, secara istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan seorang laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Membuka anak-anak secara istilah. Apanya yang dibuka anak-anak? Setelah dipotong, saya jelaskan anak-anak, setelah dipotong, kemaluan seorang laki-laki dipotong, kulit yang menutupi ujung kemaluannya, maka tidak akan tertutup lagi, akan terbuka. Sehingga setelah terbuka anak-anak, kita kalau kencing mengeluarkan air kecil akan lebih mudah anak-anak. Dan lebih mudah, sesuai dengan tujuan ini, lebih mudah untuk menghilangkan kotoran. Karena anak-anak ketika tidak dihitan, maka ketika kencing akan ada sisa-sisa kencing yang tersimpan di ujung kemaluannya. Disitulah anak-anak yang menyebabkan penyakit dan sarang kuman. Ya, sehingga anak mudah terkena penyakit kalau tidak hitan. Kemudian kotor bersih dari kotoran atau suci dari najis. Nah, kalau sudah dihitan karena sudah terbuka anak-anak, maka sudah dijamin najisnya tidak akan tertutup lagi. Ketika kencing, biasanya anak-anak ketika kencing, maka sisa-sisa kencing itu tidak ada. Tapi sebaliknya anak-anak, kalau belum dihitan, maka sisa-sisa kencing itu akan mengendap di dalamnya. Itulah yang menyebabkan najis anak-anak. Ya, paham anak-anak? Mungkin ada yang mau tanya, silakan anak-anak ya, langsung tanya saja. Anak-anak, saya lanjutkan di bawahnya. Tujuan daripada hitan. Setiap aturan syariat itu anak-anak pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Sekarang kita bahas bersama tentang tujuan hitan. Tujuan hitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah dan yang maha bijaksana. Dalam setiap perintahnya pasti ada manfaat yang didapat oleh manusia. Artinya anak-anak, kalau kita sudah berani berhitan, kita sudah melaksanakan hitan, berarti kita sudah taat tunduk terhadap perintah Allah, taat tunduk terhadap ajaran Rasulullah dan ajaran agama. Kemudian anak-anak selanjutnya, mungkin ada yang mau tanya anak-anak? Tanya Pak, Ya. bagaimana hukumnya seseorang yang sudah dihitan, kok tumbuh lagi? Apa dihitan lagi itu Pak? Oh iya, bagus sekali Ananda. Memang banyak anak-anak yang mengeluh begitu. Saya sudah hitan Pak, tapi kok sepertinya masih separuh. Tapi anak-anak ya, kejadian itu setelah diteliti bukan tertutup ternyata anak. Cuma buka separuh, tidak usah hitan lagi anak-anak. Kalau dihitan lagi justru nanti malah bahaya. Cukup satu kali saja. Dulu Nabi Ibrahim ketika hitan itu menurut sejarah juga satu kali anak-anak. Ada lagi anak-anak. Kalau tidak ada, Saya Pak. iya. Nah, itu ada teman saya dari lahir sudah dihitan Pak. Gimana itu Pak? Iya. Apakah harus dihitan lagi? Iya, dari lahir sudah dihitan. Bagus itu anak. Memang anjuran agama ya begitu. Ada hukum mustahab, nanti diterangkan di belakang. Ada mustahab, sunat namanya. Anjuran, ada hukum wajib. Waktu wajib ya. Bukan hukum, waktu wajib. Jadi dari kandungan itu, dari kandungan sudah keluar itu sudah
terhitan. Oh, dari keluar ini ajaib ya. Iya, dari kandungan sudah hitam itu, Pak. Iya. Gimana itu, Pak, hukumnya? Iya. Apa Terima harus kasih. dihitan lagi apa gimana, Pak? Terima kasih Al-Magar. Ya. Itu kalau belum dihitan tetap dihitan, karena yang terhitan dari kandungan itu menurut sejarah hanya Rasulullah, ya, hanya Nabi Muhammad. Katanya. Pinter Ananda. Itu adik saya, Pak. Oh, adiknya Pak Ahmad Albar. Ya. Nah, anaknya juga begitu, Pak. Iya. Harus dihitan karena belum dihitan. Iya, sunnahnya ya, Pak. Iya. Iya, ada lagi. Ya Pak, ada Pak. Iya. Ananda Faisal. Iya Pak. Ini Pak, kalau perempuan itu Pak, misalnya ketika masih bayi belum sempat untuk dihitan, apakah ketika sudah dewasa tetap sunnah Pak dihitan Pak? Itu sunnah ya. Anjuran kalau melihat ukuran umur Nabi Ibrahim itu dulu 80. Ananda Ahmad Faisal. 80 itu loh bukan usia muda, tapi saya sudah tua. Kalau mengacu pada umur itu, ya masih disunahkan, tapi itu hukumnya hanya sunnah, ya. Dilaksanakan boleh mendapat pahala, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa, tidak dosa. Ya, itu Ananda Ahmad Faisal. Bagus, pintar sekali Ananda Ahmad Faisal. Iya Pak. Iya. Tidak ada lagi ya. Tidak ada Pak. Saya lanjutkan tentang manfaat, apa saja manfaat yang kita dapat dari hitan ini. Manfaatnya yang pertama adalah untuk laki-laki, anak-anak, ini untuk laki-laki, puluh yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Ya, itu tadi yang saya terangkan. Kalau belum dihitan, maka akan menjadi sarang penyakit kuman, akan mudah atau gampang kena penyakit. Dari mana sumbernya penyakit itu, anak-anak? Ternyata dari sisa-sisa kencing yang mengendap di dalamnya. Tapi sebaliknya kalau sudah dipotong, maka sudah terjamin tidak ada lagi sisa-sisa kencing yang mengendap di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah untuk perempuan. Ya, untuk perempuan praktek hitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas farjinya. Ini yang tahu anak-anak adalah petugas kesehatan atau yang kalau sekarang bidan. Karena zaman-zaman sekarang modern ini banyak lahir di bidan. Kalau dulu anak-anak memang lahirnya ke orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang menangani di bidang lahirnya itu. Ya. Tapi dukun katakan anak-anak itu nanti yang hitam kalau dulu. Kemudian anak-anak saya lanjutkan di bawahnya. Hukum pelaksanaan hitan, anak-anak. Hukum pelaksanaan hitan. Yang pertama, hukum hitan itu bagi laki-laki adalah wajib, anak-anak. Bukan sunnah ternyata. Apa wajib itu? Harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan, maka orang tersebut akan mendapat dosa. Oleh sebab itu, saya menganjurkan pada kalian, kelas 4 ini anak-anak yang tidak terhitan, ayo semangat berhitan, berani berhitan, karena sekarang hitan itu sudah canggih, tidak sakit, dan cepat sembuh prosesnya. Karena tidak hitan, takut hitan, hingga tidak hitan, maka akan berdosa. Kemudian hukum yang kedua anak-anak adalah sebagian ulama berpendapat bahwa hitan perempuan itu wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa hitan itu hukumnya sunnah. Ya, ini yang disepakati oleh ulama, banyak disepakati ulama tentang perempuan ini hukumnya adalah sunnah, anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, pelaksanaan hitan. Ini waktunya anak-anak ya. Ada waktu yang mustahab, ini tadi yang ditanya oleh Bapak Nanda siapa tadi. Ada waktu yang mustahab
dalam kurung waktu sunnah. Ini waktunya anak-anak. Kapan waktu mustahab itu? Adalah sebelum balik. Mulai dari lahir sampai balik itu adalah mustahab, sunnah anak-anak. Kalau biasanya yang banyak terjadi umur 7 tahun, kita tidak apa-apa, itu waktu mustahab. Ada lagi yang kedua, waktu wajib anak-anak. Kapan waktu wajib itu? Waktu wajib itu adalah ketika sudah masuk balik, wajib berhitan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ada tugas kelompok untuk kalian, dan soalnya anak-anak nanti saya kirim melalui WA group ya, tugas kalian ya. Saya bentuk kelompok dulu ya seperti biasa, karena anaknya ini sudah hanya 13 orang, maka saya jadikan 3 kelompok. 2 kelompoknya yang pertama Ananda Faisal Ahmad, anggotanya adalah Abdul Khalik sama Salman Abadifi, ada ya. Kemudian yang kedua, ketua grupnya, ketua kelompoknya adalah Agus Zainuddin, anggotanya Mukhlisin dengan Ahmad Albar. Ketiga, anak-anak Nurul Badriyah, ketuanya, anggotanya Nur Muhammad Lukman dan Purwanto serta Meratus Solihah. Tugas kalian menjawab pertanyaan ini anak-anak, dan soalnya nanti saya kirim melalui WA. Pertemuan akan datang, akan dipresentasikan maju ke depan ya. Dan untuk pertemuan akan datang anak-anak, saya putarkan juga video tentang anak-anak yang tidak berani di hutan, takut hitan. Ternyata setelah hitan itu anak tersebut juga bisa ketemu anak-anak ya. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini, pelajaran hari ini, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.